adik-adik Kega Warrior, let's go! Ketemu lagi sama aku Kak Sheila Dan aku Kak Kisha. Nah adik-adik, jadi kemarin tuh kita sempat ibadah langsung dan ngobrol via Zoom ya. Iya Kak, ibadah lewat Zoom. Tapi kita balik lagi ke YouTube biar yang ikut ibadah tuh makin banyak. Iya Kak, semangat ya adik-adik Kega. Walaupun di rumah, tetapi kita tetap harus ibadah kepada Tuhan. Nah, hari ini acaranya apa ya sih Kak? Nah, jadi hari ini seperti biasa bakal ada pujian penyembahan, setelah itu bakal ada firman Tuhan, dan setelah itu akhir ibadah kita bakal ada pengumuman 17 Agustus nih lombanya, siapa pemenangnya. Nah, jadi ikutin sampai akhir ya. Wow, yeay! Nah, ayo kita mulai aja yuk. Semangat! Let's go! Selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi di Kega kita hari ini bersama kakak Kak Rere. Sebelum kita mulai Kega kita hari ini, yuk kita buka dalam doa. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Semalam kami dapat tidur dengan nyenyak. Terima kasih. Pagi ini kami bangun dengan kesehatan. Berkati, hari ini kami mau ikut Kega. Biar Engkau beri kami hati yang taat, sukacita, dan hati yang dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Siapa yang udah siap ikut Kega? Saya. Kakak juga udah siap nih. Kalau gitu biar semangat, kita gerakin dulu badan kita. Goyang-goyangin tangannya, goyang kiri, goyang kanan, puter-puter. Kalau udah, yuk kita Kega Warrior. Ayo semuanya posisi jongkok. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, what tau. Wih, semuanya udah semangat nih kayaknya. Kalau gitu, yuk kita langsung mulai nyanyi ya.
Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah menari buat Tuhan, sekarang kita mau siapin hati kita yuk. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Yuk semuanya, kita sungguh-sungguh nyanyiin Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk kita mau ulang lagi lagu ini dari awal, dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau bilang bahwa kita sayang banget sama Tuhan Yesus. Yuk semuanya kita lipat tangan, tutup matanya. Kita mau fokus sama Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk semuanya kita mau berdoa, kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami masih bisa memuji dan menyembah nama Tuhan bersama-sama. Tuhan, berkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang taat dan sukacita. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Oke teman-teman, kalau gitu siapa nih yang udah siap dari firman Tuhan? Langsung aja yuk kita dengerin kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Kega Warrior, let's go! Halo adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik di rumah aja? Semoga tetap baik-baik saja ya. Sudah lama ya kita tidak bertemu langsung, dan juga kita masih melakukan ibadah secara online nih. Tetap semangat ya adik-adik, meskipun kita tetap di rumah aja.
Nah, adik-adik masih kenal kan sama kakak? Ya, Kak Yere di sini mau membawakan sebuah cerita tentang seorang pemimpin. Ada banyak ya pemimpin yang sering kita dengar, mulai dari pemimpin keluarga, yaitu ayah atau papa kita, pemimpin di kelas, ada ketua kelas, wali kelas atau guru, ada pemimpin sekolah, yaitu kepala sekolah, dan juga sampai pemimpin bangsa dan negara. Apa sebutannya untuk pemimpin negara? Adik-adik ada yang tahu? Ya, betul sekali adik-adik. Ada presiden, raja, kaisar, perdana menteri, dan lain-lain. Tapi pemimpin ini beda dari yang lain. Sosok pemimpin ini memimpin sebuah bangsa untuk keluar dari perbudakan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, karena rakyatnya sudah tidak lagi diperbudak. Nah, ada yang tahu siapa orang itu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali adik-adik. 100 buat adik-adik. Jawabannya adalah Musa. Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari bangsa apa teman-teman? Ya, bangsa Mesir untuk pergi menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Seperti yang adik-adik ketahui, bangsa Israel melewati perjalanan yang sangat lama untuk bisa menuju tanah Kanaan. Butuh waktu 40 tahun bangsa Israel untuk dapat tiba di tanah Kanaan. Lama sekali ya teman-teman. Itu karena bangsa Israel sering tidak taat kepada Tuhan, sehingga bangsa Israel dibuat berputar-putar di padang gurun. Nah, makanya adik-adik harus taat ya, supaya tidak didisiplin oleh Tuhan. Nah, akhirnya Musa dan bangsa Israel sudah dekat nih dengan tanah Kanaan. Tetapi sayang sekali adik-adik, ajal Musa sudah mendekat. Ya benar adik-adik, Musa sebentar lagi mau mati adik-adik. Musa tidak dapat menginjakkan kakinya di tanah Kanaan dan hanya bisa melihatnya dari jauh. Itu semua karena Musa pernah tidak taat sama Tuhan. Makanya Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk tanah Kanaan. Yuk adik-adik kita baca di Ulangan 34 ayat 1 sampai 5. Kakak ulangin sekali lagi ya. Di Ulangan 34 ayat 1 sampai 5. Oke, kakak bacain ya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sudah kita baca ya. Musa ini naik ke atas puncak. Apa tadi teman-teman? Ya, ke atas puncak Pisga, tanah Moab. Dan ditunjukkan tanah perjanjian oleh Allah sendiri. Jadi Musa hanya melihat saja dari jauh, yaitu dari atas puncak Pisga. Kalian tahu apa yang terjadi di atas puncak Pisga tersebut? Ada yang tahu setelah Musa melihat tanah Kanaan itu? Ya, benar sekali teman-teman. Musa menghembuskan nafas terakhirnya di sana, alias meninggal. Kira-kira apa yang terjadi dengan bangsa Israel sepeninggalnya Musa, pemimpin mereka ya? Ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu, setelah Musa meninggal?
tentunya bangsa Israel kan saat itu masih belum memasuki tanah perjanjian. Jadi mereka tentu membutuhkan seseorang untuk memimpin mereka memasuki tanah perjanjian. Jadi bangsa Israel memerlukan seorang pemimpin untuk memasuki tanah perjanjian. Dan akhirnya Tuhan menyatakan dirinya dan mengangkat abdi Musa untuk menggantikan hambanya. Siapa yang tahu nama pemimpin yang menggantikan Musa? Ya, benar sekali. Yosua yang menggantikan. Coba kita baca Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Udah ketemu teman-teman, adik-adik? Ya, kita baca di Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, Allah sendiri berani menjamin bahwa setiap tempat yang diinjak Yosua akan menjadi miliknya dan bangsa Israel. Sama persis seperti janji Tuhan kepada Musa. Menurut kalian, mengapa Yosua ya yang menjadi gantinya Musa? Bangsa Israel kan bangsa yang besar, jumlah orangnya juga banyak sekali. Tetapi kenapa hanya seseorang seperti Yosua yang layak menggantikannya? Apa ya rahasia Yosua dapat menjadi pemimpin? Adik-adik mau tahu? Ya, rahasianya tertulis sangat jelas di Yosua 1 ayat 8. Yuk kita baca dengan suara yang keras. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, jadi selama Musa masih hidup dan Yosua menjadi abdinya itu adalah seperti pembantunya atau penolongnya. Yosua belajar dari ketaatan Musa kepada Tuhan dan ia sendiri mempraktekkan firman Allah setiap harinya. Bukan sekali dua kali loh ya, tapi setiap hari. Siapa mau seperti Yosua yang disertai dan diberkati Tuhan melimpah? Yo. Nah, kalau begitu, kita semua harus melakukan yang tertulis di Yosua 1 ayat 8, yaitu memperkatakan dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Jadi kunci Yosua dapat menggantikan Musa adalah Yosua memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, jadi apakah teman-teman masih baca Alkitab setiap hari dan merenungkannya? Nah, apa yang membuat teman-teman tidak membaca Alkitab? Ayo, jangan sampai kita males ya teman-teman baca Alkitab. Di masa pandemi ini, Tuhan telah memberikan banyak waktu kepada kita adik-adik supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Jadi tidak ada alasan lagi ya adik-adik kalau kita tidak baca Alkitab. Nah, kita itu sama seperti tumbuhan yang harus disiram setiap hari supaya tumbuh apa? Tumbuh subur. Kita juga harus disegarkan oleh firman Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu teman-teman, kita mau menghafalkan Yosua 1 ayat 8 selama seminggu. Bisa diucapkan setiap hari minimal 3 kali. Misalnya pas bangun, kalian mengucapkan. Pas siang-siang lagi main, kalian bisa mengucapkannya Yosua 1 ayat 8. Bisa di sekolah, bagi yang udah buka sekolah, dan bisa dimanapun.
Kita harus berpegang teguh pada kebenaran ya teman-teman. Kita harus berpegang kepada kebenaran teman-teman. Sama seperti Yosua yang terus membaca Alkitab dan akhirnya Yosua menjadi pemimpin teman-teman. Nah, jadi kita mau ya membaca Alkitab setiap hari, saat teduh setiap hari. Oke teman-teman, sekarang kita mau berdoa. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh kembali Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dalam firman kali ini Tuhan, kami boleh Tuhan merenungkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Dan memperkatakan firman-Mu setiap hari Tuhan, siang dan malam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan memiliki sikap Tuhan seperti Yosua Tuhan, yang selalu taat dan juga rajin Tuhan membaca Alkitab Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terus Tuhan berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Kami boleh taat Tuhan sama orang tua Tuhan, melakukan segala satu hal yang baik Tuhan, membantu orang tua, mengerjakan PR Tuhan, dan juga bersikap ramah kepada teman-teman yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan lebih rajin lagi Tuhan saat teduh Tuhan setiap hari Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih. Nah Kak, bagus kan firmannya? Bagus Kak. Nah, jadi Kak firmannya itu tadi tentang Musa nih. Musa itu adalah orang yang dipilih sama Tuhan. Nah, dia itu bisa loh Kak membelah lautan. Wow. Nah, dia akhirnya meninggal karena udah tua dan akhirnya digantiin sama muridnya yaitu Yosua. Berarti Musa juga hebat dong Kak. Pastinya dong Kak. Nah, Yosua ini dipilih sama Tuhan untuk menggantikan Musa karena dia taat banget sama Musa. Berarti kalau jadi seorang pemimpin kita harus taat dulu ya Kak? Oh iya dong Kak, pastinya. Wah hebat ya adik-adik, ternyata taat kepada Tuhan itu paling penting. Nah adik-adik, udah saatnya loh pengumuman menang. Yeay. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita.
17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.